Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan analisis tabel ya, data di dalam tabel yang banyak muncul juga di SKD CPNS tahun kemarin ya. Dan saya berharap kalian semua menonton video ini sampai akhir, karena di akhir video akan ada oleh-oleh seperti biasa yang teman-teman semua boleh kerjakan sebagai menguji pemahaman kalian terhadap pembahasan video ini ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang baru mungkin ya pertama kali menonton video di channel One Tentor, sistem pembahasan saya di channel ini adalah saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua kisaran 10 detik ya untuk memahami soal tersebut. Kalau misalkan mau dikerja-kerja itu boleh, kalau tidak cukup waktunya bisa di stop videonya ya. Nanti setelah itu kemudian kita bahas sama-sama ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1, silakan. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan jawaban dari soal ini. Jadi teman-teman semua, sekedar informasi bahwa untuk pembahasan soal-soal analis tabel seperti ini tidak membutuhkan konsep khusus ya, tidak membutuhkan juga rumus seperti apa. Yang penting teman-teman semua di sini jeli melihat data yang ada di dalam tabel, kemudian kita melihat kesimpulan yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal tersebut ya, seperti itu. Nah, coba diperhatikan nomor 1. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan data jumlah kunjungan pasien laki-laki dan perempuan di Puskesmas Y dari tahun 2017 sampai di tahun 2024 ya. Yang ditanyakan pada tahun berapakah selisih antara jumlah kunjungan pasien laki-laki dan perempuan yang terbesar. Jadi tentu semua kalau misalkan dikerjakan soal ini untuk dicari jawabannya, perlu kalian merinci semua ya dari tahun 2017 sampai 2024. Tidak mesti. Kita boleh langsung melihat apa yang ditanyakan. Misalkan di tahun 2024 kita lihat selisihnya ya. Di tahun 2024 itu berarti di sini antara 158 dengan 182 itu berselisih, diperkurangkan ya. Ini berselisih 24. Seperti itu ya. Dikoreksi kalau misalkan saya salah hitung. Kemudian 2018 berarti di sini 136 dengan 154. Ini berselisih 18, diperkurangkan ya. Ini dikurang yang besar ya, boleh dikurang besar ke yang kecil. Kemudian 2020 132 dengan 171. Ini selisihnya adalah 39 ya. Oke. Kemudian 2021 berarti yang di sini 146 dengan 167 itu berselisih 26. Dikoreksi kalau ada yang salah hitung. 2022 berarti ini 149 dengan 179. Ini berselisih 30. Berarti selisih yang paling besar adalah 39. Itu di tahun 2020. Jawabannya C. Cinta tidak pernah salah ya. Oke, silakan nomor 2. Ya, baik, waktu habis. Saya kira kalian sudah mendapatkan juga pencerahan ya. Berikut ini adalah tabel jumlah pengunjung perpustakaan kota A dan perpustakaan kota B. Pada tahun berapakah jumlah pengunjung perpustakaan kota A lebih banyak daripada jumlah pengunjung perpustakaan kota B? Berarti kita harus melihat yang ditanyakan saja, tidak usah dirinci semuanya gitu ya. Coba 2017 berarti yang ini. 5234 dengan 5236 berarti ini kurang dari ya 34, yang dilihat 34 dengan 36. Kemudian 2018 5347 dengan 5349 berarti ini kurang dari. 2019 5482 dengan 5484 ini kurang dari juga. Kemudian 2020 berarti ini 5611 dengan 5609 berarti lebih besar, lebih dari ya. Berarti jawabannya sudah yang ini. Kita cek saja, tinggal satu saja ya.
Ini 5745 dengan 5747 kurang dari juga ya. Berarti jawabannya adalah delta. Bisa ya? Next, nomor 3 silakan. Oke, waktu habis ya. Perhatikan tabel di samping. Ini bacaan sebenarnya ya, ada bacaan pengantarnya teman-teman, cuma saya kutip ya untuk tabel dengan yang ditanyakan. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia tahun menurut daerah tempat tinggal, perkotaan, dan pedesaan. Ya, perkotaan, perdesaan, atau pedesaan ya. Berdasarkan tabel di samping, pernikahan usia kedua terbanyak. Pernikahan usia kedua terbanyak ya. Oke, ini kita garis bawahi ya. Baik perkotaan maupun pedesaan terjadi pada tahun, berarti ini teman-teman, ini mesti karena ada kata terbanyak seperti itu, berarti ini harus diurutkan ya. Ini harus diurutkan dari yang paling besar tentunya ya, dari yang terbanyak seperti itu. Berarti untuk perkotaan ini yang paling banyak ya, pertama, kemudian ini yang kedua, yang ketiga adalah 1,4, yang keempat adalah 1,3, dan yang kelima adalah 1,2. Coba kita cek untuk pedesaan, yang pertama adalah yang ini, kemudian yang kedua adalah yang 3,4. Oke ya, tunggu dulu ya, saya ganti cinta. Kemudian yang ketiga adalah 3,2, yang keempat adalah, yang keempat yang mana? 3,2 ya. Oh, 2 ternyata teman-teman. Ada 2 ya. Ini ada 2 di urutan ketiga. Berarti yang keempat adalah 2,5. Berarti yang terbanyak kedua adalah ada di tahun 2010. Ya, jawabannya C lagi ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk 3 nomor ini. Baik, kita lanjut nomor 4. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini? Wah, ini agak panjang ya, teman-teman. Udah apa-apa, coba. Masih tabel yang tadi sebenarnya ya. Masih data yang ada di dalam tabel yang usia pernikahan dini. Berdasarkan tabel di samping, jika tren, ya tren itu artinya polanya ya, seperti itu. Pada tahun berikutnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka apa yang paling mungkin yang terjadi pada tahun 2013 ya? Kira-kira seperti apa polanya? Bukan polanya ya, banyaknya untuk di tahun 2013 ini teman-teman, sesuai dengan tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Coba kita cek ya. Yang pertama di sini, persentase perempuan yang menikah pada usia dini, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan itu meningkat. Coba kita lihat ya. Di sini teman-teman, ini kan meningkat ya, dari 1,3 ke 1,6. Meningkat sebesar 0,3, tapi setelah itu kecenderungannya itu menurun ya. Sebentar, ini kecenderungannya menurun seperti itu ya. Berarti kemungkinannya di tahun 2013 untuk di perkotaan itu kemungkinannya menurun ya, seperti itu. Berarti ini salah ya. Jadi ini bukan. Yang bagian B, persentase perempuan yang menikah pada usia dini ya, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, itu menurun. Coba kita cek untuk pedesaan. Ini turun ya, dari awalnya 4,1 turun seperti ini. Kemudian naik lagi 3,4. Kemudian turun lagi. Ya, jadi kemungkinannya menurun. Ini kita simpan dulu ya. Ada kemungkinannya benar. Bagian C, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di daerah pedesaan lebih sedikit daripada perkotaan. Ini salah ya, buktinya pedesaan itu lebih banyak dibanding perkotaan. Ini jelas salah. Yang keempat, D, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok usia 20-24 tahun itu meningkat. Ini lawannya dengan yang bagian B ini ya. Ini salah. Kemudian yang ke E, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok usia 20-24 tahun itu di pedesaan meningkat. Nah, ini yang dibahas di sini cuma pedesaan, perkotaannya seperti apa. Jadi untuk bagian E tidak menggambarkan secara umum untuk isi tabel ya, seperti itu. Sehingga ini salah. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat, yang paling mungkin adalah
adalah B ya. Oke, tapi kalau misalkan teman semua masih belum kurang sesuai ya, kurang sesuai dengan pendapatnya seperti itu dengan jawaban ini, itu boleh berkomentar di bawah video ini ya, teman-teman. Baik, coba kita lihat nomor 5, silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan dari soal ini. Tabel di samping menunjukkan data produksi kertas dalam ton ya pada pabrik A, B, dan C ya dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, persentase kenaikan produksi kertas terbesar. Jadi saya ulangi, persentase kenaikan produksi kertas terbesar itu terjadi pada pabrik apa dan bulan berapa. Berarti ini mau tidak mau kita harus cek satu persatu, teman-teman ya. Mulai dari pabrik A ini untuk Maret sampai April, berarti di sini ada kenaikannya sebesar 10 ya. 10 ton ya. Berarti kita cari dulu untuk A di sini. Berarti kenaikannya 10 terhadap harga awalnya 30 dikali 100%, karena akan ditanyakan di sini persentase ya. Ini kalau kita selesaikan, teman-teman, nolnya bisa dicoret, 1 kali 100, 100 bagi 3, itu dapatnya 33,33% ya. Jadi 100 per 3 itu angka ajaib, angka istimewa. Bagian B ini pabrik A, April sampai Mei, berarti 40 ke 45, itu kenaikannya 5. Berarti 5 terhadap harga awalnya, harga awal. Banyaknya awalnya itu 40 ya, seperti itu. Jadi 5 per 40 dikali 100%. Berapa ini, teman-teman? 5 kali 100, 500 bagi 40, atau 50 bagi 4 saja ya. 50 bagi 4 itu dapatnya 12,5%. Bagian C, pabrik B, Juni sampai Juli. Berarti ini kenaikannya 10 ya. Jadi 10 per 40 ya. Dikali dengan 100%. Nolnya bisa dicoret, 100 bagi 4 itu dapatnya 25%. Ya, berarti bagian C ini sudah salah karena ada yang paling besar gitu ya. Ini selamat salah seperti itu. Kemudian bagian D. Bagian D ini adalah pabrik C Maret April. Berarti Maret April kenaikannya juga 5 ya. Jadi 5 per 35 dikali dengan 100%. Ini 5 kali 100, 500 bagi 35 dapatnya 14,28%. Ini juga salah ya, karena masih kalah dari 33,33. Oke, bagian E terakhir. Berarti untuk bagian E ini April Mei. April Mei ini kenaikannya 5 per 40 dikali dengan 100%. 5 kali 100, 500 bagi 40 itu dapatnya juga 12,5 ya. Oke, berarti ini juga salah, ini juga kecil. Kalau begitu jawabannya adalah A ya. Oke, saya kira jelas ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6, silakan. Ya, oke ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan untuk soal nomor 6 ini. Coba kita lihat. Tabel di samping menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus ya. Oke, coba kita lihat. Untuk pabrik A dari bulan Maret ini meningkat sampai di bulan Juni, kemudian turun ya. Kemudian ini juga meningkat ya, 30 sampai 50 ini meningkat seperti ini. Kemudian untuk pabrik C ini meningkat sampai di bulan Mei tetapi turun dan seterusnya. Kalau begitu yang bagian A ini kemungkinannya ya ini salah ya. Karena ada kemungkinan pabrik A dan pabrik C ini menurun ya, tidak meningkat. Yang meningkat cuma bagian B.
Total produksi di pabrik A, B, dan C akan sama dengan produksi di bulan April. Coba kita lihat teman-teman. Kalau seandainya ini turun ya, anggaplah 35. Ini naik ya, mungkin kisaran 55. Dan ini turun sebesar 25. Berarti kalau kita bandingkan dengan bulan April itu tidak sama ya. Tidak sama ini. Jadi ini salah. Bagian C. Produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. Ini tidak sama ya. Dengan pola-pola seperti ini, penambahan-penambahan 5 seperti itu atau selisihnya 5, maka tidak sama. Bagian D, produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Coba akan lebih besar ya. Ini kan 55. Terus untuk pabrik A di bulan Mei itu 45. Maka ini kemungkinannya benar, kita tandai dulu. Bagian E, jumlah produksi di pabrik A dan B akan lebih kecil dari pabrik B dan C. Ini kan kecenderungannya A dengan B ini agak lebih besar ya kalau kita jumlahkan dibanding B dengan C. Ya, seperti itu. Karena 35 dengan 25 itu kan lebih besar A-nya, seperti itu. Jadi ini juga salah. Jadi yang paling tepat di sini adalah D ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan nomor 7 ini. Saya rasa nomor 7 ini agak sedikit mudah ya. Berdasarkan tabel di samping, produksi tambah mineral terbesar terjadi pada tahun, berarti ini mau tidak mau harus dijumlahkan ya. 7,8 tambah 5,9 tambah 5,2 dapatnya 18,9. Saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, sudah mahir penjumlahan desimal ya. Dijumlahkan saja seperti itu. Kebetulan banyak digitnya ini sama ya, dua-dua angka, berarti tinggal disejajarkan komanya kemudian dijumlahkan seperti biasa. Dijumlahkan seperti ini teman. Saya kasih contoh saja ya. 1 ya, dijumlahkan ini dapat nanti 18,9 ya, seperti itu. Oke, lanjut. 5,5 tambah 3,8 tambah 7,8 dapatnya adalah 17,1. Nanti dikoreksi kalau saya salah hitung ya. 2,6 ditambah dengan 3,8 ditambah dengan 7,8 hasilnya adalah 14,2. Ini 2,6 tambah 1,9 tambah 8,3, ini hasilnya adalah 12,8. Ini 2,1 tambah 6,9 tambah 8,3 dapatnya 17,3. Jadi yang paling besar adalah 18,9, yaitu di tahun 2015. Dua nomor berikut ini teman-teman, dua nomor ya, saya jadikan sebagai oleh-oleh. Ini oleh-oleh yang pertama, coba-coba kalian kerjakan, diskusikan dengan rekan-rekannya ya, di grupnya atau di mana saja. Oleh-oleh pertama ini, kemudian oleh-oleh berikutnya ini juga ya, kalian diskusikan. Kalau bisa di-share video ini ke teman-temannya ya teman-teman, sebagai pejuang CPNS tahun ini ataupun maupun sekolah kedinasan ya. Dan saya tunggu jawaban kalian serta penjelasannya kalau bisa ya, supaya teman-teman semua yang lain yang melihat komentarnya itu juga bisa belajar ya, seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lulus ya pada tes tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan semangat pagi.